Ulama Indonesia memiliki peran dalam perkembangan Islam baik di Indonesia maupun mancanegara. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu ulama Indonesia yang masyhur baik di kalangan nasional maupun internasional. Nawawi Al-Bantani seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan banyak julukan, di antaranya Sayyidul Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahamah Al-Mudaqqik atau imam yang mumpuni ilmunya, A'yan Ulama Al-Qom Ar-Ram Asyar Lil Al-Hijrah, atau tokoh ulama abad ke-14 Hijriah, hingga Imam Ulama Al-Haramain atau imam ulama dua kota suci. Gelarnya Al-Bantani berasal dari Banten, Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif. Menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Masa kecil Syekh Nawawi Al-Bantani atau Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang sekitar tahun 1230 Hijriah. Sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Tanara merupakan kampung dari sebuah desa kecil Tirtayasa yang tradisi agamanya sangat kuat. Syekh Nawawi merupakan putra sulung dari 7 bersaudara, di antaranya Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Saqilah, dan Sariyah. Ibunya Zubaidah. Dan Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani merupakan ayah sekaligus ulama di Banten. Syekh Nawawi masih memiliki hubungan darah dengan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW melalui jalur nasab Kesultanan Banten. Beliau adalah keturunan ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Kanjeng Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pada usia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mengenyam pendidikan agama Islam langsung dari ayahnya. Ia mempelajari tentang pengetahuan dasar seperti bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Bersama dengan saudara-saudaranya, saat usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, berguru kepada Mbah Yai Sahal, seorang ulama ternama di Banten pada masanya, dan melanjutkan pendidikannya kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usia yang belum genap 15 tahun, beliau telah mengajarkan ilmunya kepada banyak orang. Kian hari kian bertambah orang yang ingin belajar kepadanya. Kemudian Syekh Nawawi memilih tempat di pinggir pantai sehingga lebih leluasa. Tepat pada usianya 15 tahun ia menunaikan ibadah haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Makkah saat itu.
Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Sang istri wafat mendahulunya. Pendidikan: Syekh Nawawi bermukim di Makkah selama 3 tahun. Saat ia menetap di Si'ib, Makkah, ia mengajarkan di depan halaman rumahnya. Mulanya terdapat puluhan murid yang kemudian berkembang menjadi lebih banyak dari berbagai penjuru dunia. Ia terkenal dalam bidang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Syekh Nawawi semakin masyhur saat ia ditunjuk menjadi Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi atau Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Makkah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Adapun murid yang berguru kepadanya adalah ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmisi, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Samburi, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani, Caringin, Labuan, Pandeglang, Syekh Abu Al-Faid Abdus Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi, Delhi, India, pengajar di Masjidil Haram. Sayyid Ali bin Ali Al-Habzi, pengajar di Masjidil Haram. Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, Fatani, Thailand. Mbah Yai Soleh Darat As-Samarang. Mbah Yai Hasim As'ari, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, dan beberapa ulama yang lainnya. Peranan: Syekh Nawawi memiliki peran penting di tengah para ulama Jawa, mengembangkan pendidikan Islam, melibatkan ulama-ulama Jawa dengan studi Islam secara serius dan mencetak kader ulama yang mampu menegakkan kebenaran. Selain menjadi dalam bidang agama, Syekh Nawawi merupakan seorang yang berjiwa nasionalis dengan menumbuhkan jiwa kemerdekaan melalui pendidikan yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah, demikianlah tadi kisah singkat beliau yang sangat mulia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dari awal hingga akhir banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih banyak atas kesetiaan dan kesediaan menonton tayangan kami. Jazahumullah ahsanal jazaa.